Maka malam pertama saya mengatakan bukan wahyu umum di dalam ajaran filsafat manusia, tetapi ada reaksi manusia terhadap wahyu umum. Waktu reaksi bisa salah. Nah misalnya lampu ini membawa signal di sini, nah dari sini wahyu kan keluar ke situ, ya toh? Tetapi yang di sini ini yang asli, yang di situ refleksi, ya. Mungkin tidak di situ tidak jelas seperti ini. Mungkin karena apa? Karena kadang-kadang zoomnya itu salah, sehingga waktu ini betul-betul ditulis ini dan jujur dipaparkan, tapi tidak sempurna. Maka Tuhan mengwahyukan kebenaran di dalam hati manusia. Manusia memikir terus menulis menjadi buku Konghucu, Lao Tzu, akhirnya tidak seperti 100% yang diwahyukan Tuhan. Maka pertama, Taurat dari Allah, wahyu khusus. Konghucu punya ajaran penemuan kebenaran yang berespons kepada wahyu umum. Ini pertama. Perbedaan wahyu Allah itu langsung dari Tuhan, wahyu umum yang diresponsi itu adalah kristalisasi pengertian dari manusia. Ya, sehingga ada perbedaan di sini. Ya. Jadi di sini ada sumbernya dari Allah, dari manusia. Ini ada tak mungkin salah. Ini adalah dari manusia reaksi mungkin salah. Begitu. Yang ketiga, wahyu dari Tuhan Allah ini di dalam hukum mempunyai fungsi yang organis. Yang disebut organis itu dibentuk secara organik sehingga akibatnya mempunyai satu tenunan yang seluruhnya menjadi lengkap. Tetapi ini tidak. Jadi kita lihat, Konghucu sama Manchu lain, Manchu sama Lao Tzu lain, ini semua lain. Zhuzi Baijia, ya, itu adalah semua the schools of the Chunqiu Zhanguo. Itu begitu banyak Zhuzi Baijia. Semua satu melawan lain, semua tidak bersama. Misalnya, waktu Konghucu mengatakan, papamu kalau mau hidup, pelihara dia dengan tata krama. Setelah mati, kuburkan dia dengan tata krama. Setelah kubur selesai, menyembah dia dengan tata krama. Kalimat itu waktu tulis selesai tidak lama dilawan oleh seorang profesor sejaman dengan Konghucu, namanya Yang Zhu mengatakan daripada mati kasih makanan enak-enak, lebih baik hidup kasih pelihara secukupnya. Ada yang hidup menyatakan kurang ajar sekali papa sama orang tua. Sesudah mati kasih pakaian yang bagus. Orang lihat dia uthau, padahal yang makan dia sendiri. Jadi langsung dilawan. Sehingga dari semua wahyu Tuhan tidak konflik satu dengan lain. Dari reaksi kepada wahyu umum satu konflik dengan yang lain. Sehingga tidak ada organic unity. Tetapi di dalam wahyu yang diberikan di dalam perjanjian lama ini adalah Taurat. Taurat mempunyai fungsi apa? Pertama, menyatakan kesucian, keadilan, kebenaran dari Tuhan Allah. Lalu memberikan pengertian kita kurang suci, kurang adil, kurang benar. Nah, ini pertama. Jadi melihat Taurat baru kita tahu kita terlalu jauh dari Tuhan. Ini pertama. Kedua, Taurat mengajar kepada kita harus sadar kita orang berdosa. Kita harus tutup mulut, jangan debat lagi. Kita lebih baik tunduk kepada Tuhan untuk dihukum. Jadi ini tiga ini dari Roma pasal 7, tiga yang ini dari Roma pasal 3. Lalu seluruhnya sudah selesai. Taurat menyatakan dosa kita supaya kita tahu kita perlu keselamatan. Kalau sudah rasa perlu keselamatan, kita datang kepada Yesus Kristus. Maka di sini Taurat membawa kita kepada Kristus. Ini organic unity-nya. Membawa kita kepada Kristus. Sehingga setelah Taurat, Nabi. Setelah Nabi, maka Injil. Injil datang melengkapi apa yang tidak bisa diketahui oleh Taurat. Maka di dalam Taurat kita dapat apa? Dapat pengetahuan saya orang sakit. Seperti pergi ke dokter. Dokter itu namanya dokter apa? Dokter T. Pakai apa? Pakai mesin air. Dokter T, ya, saya mau tahu saya sakitnya apa. Masuk kamar air, sudah masuk, akhirnya keluar. Fotomu, paru-parunya lubangnya 5, kankernya 6.
terus itu nomornya 7. Ya. Nah ini loh, aduh ini paru-paruku ya, kalau gini mati gua, bagaimana ya? Oh jangan terlalu kecewa. Saya sih cuma dokter T, saya bisanya kasih R. Saya tidak bisa sembuhkan engkau. Ini parumu, ini paru-parumu yang sudah lubangnya, kankernya, ada karu-karuan ini. Bawa pergi dokter I. Di situ ada apa? Ada K. Lalu dia engkau pergi. Dokter I. Ada? Ada. Kenapa? Saya mau minta tolong. Kamu sakit ya? Sakit. Apa sakitnya? Keluarkan. Ini loh paru-paruku. Jadi mesti bagaimana? Oh ini kanker sudah stadium terakhir. Lalu gimana? Gak apa-apa. Saya ada obat bikin kamu sembuh. Ini obat mutakhir. Satu-satunya. Dan siapapun berapa berat pun gak apa-apa akan sembuh. Akhirnya you makan. Sudah you makan, you akhirnya sembuh. Nah, dokter T sama dokter I sama enggak tugasnya? Enggak sama ya? T tugasnya apa? Bikin tahu lu sudah kanker. I bikin apa? Bikin you sembuh. Ini namanya Taurat, ini namanya Injil. Tahu? Jadi Taurat sama Injil ada organic unity, ada continuity. Tetapi daripada general revelation dan reaction dan tidak ada hubungan itu. R ini apa? Ronsen. K ini apa? Keselamatan. Melalui ronsen, saya tahu saya harus mati. Melalui keselamatan, saya bisa disembuhkan. Dokter apa yang kasih tahu saya mati? Dokter T, Taurat. Dokter apa yang bikin saya bisa diselamatkan? Dokter I, Injil. Jadi di perjanjian lama, tahu lu, mati. Di dalam Injil tahu lu, hidup lu. Nah, gitulah. Nah, itu yang tidak ada di dalam Konghucu. Jelas ya? Amin ya. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada ya sudah tidak ajar lagi. Lao Tse lah. Konghucu selesai pulang lah. Daripada kacau lagi. Apakah menurut Pak Tom di dalam Konghucu ada self-editing sendiri selain dibandingkan sama Injil yang dia? Oh kalimat yang bagus sekali. Konghucu semua kultur, semua kebudayaan, semua filsafat kalau sudah mempunyai satu sistem satu yang close, berarti menganggap diri sudah sempurna. Itu akan menjadi satu reaksi, yaitu side effect rejection to the truth. Akhirnya Konghucu itu orang yang makin ketat kalau Konghucu makin merasa sudah cukup, makin gampang menolak Yesus. Karena dia kira tidak perlu, tidak usah Yesus pun saya sudah begitu baik. Maka kita orang Kristen belajar apa yang mereka tahu supaya tahu diri, tahu mereka. Tapi mereka tahu diri tidak mau tahu kita, mereka akan menjadi close system. Begitu. Jadi self-defeating di dalam reaction kepada wahyu umum sama self-defeating di dalam sistem melawan Tuhan. Itu lain, Anton. Kalimat itu dari kalimat saya kan. Saya mengatakan any system which is opposing the word of God contains beberapa hal. Pertama, self-defeating factor. Kedua, time bomb. Jadi semua teori yang melawan Tuhan mengandung dua unsur. Pertama, konflik sendiri pada satu hari akan muncul. Kedua, bom waktu akan meledak. Dan itu baik evolusi, eksistensialisme atau komunisme, semua akan meledak sendiri karena melawan Tuhan. Tapi konfusionisme bukan dibikin untuk melawan Alkitab. Itu adalah semacam tanggapan terhadap wahyu. Maka kita akan melihat apa? Kelemahan tanggapan itu di mana? Keterbatasan di mana? Dan side effect menjadikan mereka sombong. Itu bahaya apa? Itu saja. Berbeda di sini. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Itu satu aliran, terus bedanya gimana? Lain. Zhuangzi alirannya di dalam Lao Tzu. Ya. Zhuangzi alirannya sama sekali bukan di Kongzi. Kongzi alirannya belajar. Zhuangzi alirannya kembali ke alam. Yang itu seperti rasionalisme sama naturalisme. Zhuangzi kalau nyonyamu mati, jangan nangis, main kecapi, teng. Hidup memang begitu, mati ya sudah. Itu Zhuangzi. Ya. Kalau Konghucu nyonyamu mati, merungut, nggak boleh ketawa. Kalau perlu panggil orang ikut nangis.
Di Tiongkok itu sampai ada profesional ahli nangis. Waktu ngecek saya mati, dia bukan Kristen. Disuruh Kristen sampai mati tidak mau. Beda 3 tahun sama papa saya. Ngecek mati, saya mesti pergi. Waktu itu saya umur berapa? Saya waktu itu umur 6. Papa saya mati, saya umur 3. Ngecek saya mati, saya umur 6. Ngecek saya sama papa saya beda 3 tahun. Jadi umurnya sama mati ya. Nah saya pergi ke situ. Waktu saya pergi ke situ, wih, mobilnya, rumahnya, bajunya, kursinya, semua bikinan kertas. Banyak gitu, bagus gitu. Terus hias emas perak apa gitu. Lalu saya duduk di situ. Terus orang tua bilang, cepat nangis, cepat nangis. Saya bilang, tidak bisa pura-pura. Jangan mati. Saya tidak bisa karena saya tidak suka pura-pura. Ya. Jadi bagaimana? Oh sudah disediakan. Pelan-pelan ada orang masuk. Orang perempuan yang masuk dan semua masuk. Sudah masuk. Duduk. Terus mulai betul-betul ya, sambil kata. Selesai. Terus mulai ambil sapu tangan 2, 3 di situ. Ada syairnya. Ada nadanya. Loh saya waktu itu masih umur 6. Tertarik sekali. Loh kok bisa ya nangis ya? Betul keluar air mata. Aku sampai terharu tapi tidak bisa juga. Saya tidak bisa. Dia bisa. Itu profesional sudah dilatih. Kalau ada orang-orang perempuan nangis itu namanya cunning woman. Di dalam Yeremia ada. Di dalam buku Yeremia ada. Mereka nangis gitu ya. Orang lihat, nah coba anak itu berapa cinta orang tuanya. Nangisnya kayak gitu. Itu baru sungguh-sungguh anak baik. Makin banyak tangisan, makin udhau. Makin dia bohau kamu. Udhau. Jadi itu sudah selesai 1 jam, habis air matanya. Jadi mereka sudah janjian waktu. Jadi sudah jam 8. Sambil lihat jam. Sudah selesai terus jam. Tuh berhenti. Wah saya bilang kok hebat ya. Mau nangis bisa, mau berhenti juga bisa. Begitu berhenti, yang regu kedua lah jantung. Mulai lagi. Saben hari saya pergi ke situ mau nonton cara nangis ya omong. Lalu saya tanya, ini mobil mah apa? Dibakar. Cuma apa? Encik lu itu loh, besok di situ ada mobil pakai. Jadi ini mobil dikirim ke situ, rumah dikirim ke situ, babue berapa, apa semua berapa dikirim. Supaya besok di situ ada babue. Lah aku bilang, beli bensinnya di mana nih? Jadi waktu saya masih kecil itu kacau kebudayaan. Saya dilahirkan dalam kebudayaan begini, dibesarkan kayak begini. Itulah. Ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada ya? Silakan. Konghucu Chinese. Lalu? Kalau Kristen kan dari barat. Kristen dari barat. Lalu? Membawa apa? Perang, bawa meriam. Oh gitu. Jadi ini pertanyaan ini meliputi secara panjang ya. Coba. China sekarang penduduknya berapa? 1.279 juta. Ya. Kristennya berapa? Kira-kira saya perkirakan 120 juta. Jadi masih ada 1.100 berapa? 59 juta yang belum Kristen. Jadi kalau you bilang 120 juta itu banyak enggak? Persentasinya belum 10%. Ya, belum 10%. Tapi ini sudah separuh penduduk Indonesia. Ya. Chinese itu selalu bangga orang banyak. Waktu siapa itu? Reagan atau siapa bilang, kenapa kamu tidak mengizinkan orang mau ke Amerika? Kenapa hak asasi manusia ditekan-tekan? Terus disapa sama Tan Jabe.
Oh jadi itu mau saya lepas. Saya kirim 5 juta ya. Oh dah. Mulai kaget dia. Kalau 5 juta yang datang gimana? Orang Chinese kadang-kadang sombong luar biasa. Kita semua kasih keringat lu situ banjir. Kita bilang, wah lu bau, dia bilang. Ya, 1 kali kita kencing sungai lu banjir. Karena saking banyaknya orang jadi sombong. Jadi kalau dibilang sekarang banyak orang Chinese Kristen tidak lebih 10%. Tetapi jauh lebih baik daripada Jepang. Jepang kira-kira 0,2%. Thailand 0,1%. Jadi Kristen di Tiongkok mengalami satu gelombang penganiayaan yang besar menjadi berkat. Nah, mengapa dulu menolak? Karena orang sebenarnya bukan orang Kristen datang bawa meriam. Orang Kristen datang baratnya bawa meriam, dianggap Kristen itu adalah negara yang bawa meriam. Begitu artinya. Pertama yang ke Tiongkok itu orang Kristen macam apa? Macam Nestorian. Nestorian itu adalah orang yang berada di Syria. Nestorian percaya Yesus Kristus 2 sifat, tetapi percaya 2 pribadi. Wah itu yang kacau, jadi bidat. Waktu divonis bidat, mereka melarikan diri kepada sekarang yaitu Syria. Dan menjadi Syrian Orthodox, Nestorian. Orang inilah yang pertama kali mengabari Injil di Tiongkok. Abad keberapa? Abad ke-7. Dan mereka di dalam Tiongkok itu langsung datang ke istana. Langsung beritahu ada firman daripada Allah, anak Allah, Yesus mati bagi kita dan sebagainya. Akhirnya dari raja, dari para menteri banyak yang terima. Barat terima terus di situ menjadi banyak orang Kristen. Boleh terima aja. Yang mau terima Buddha boleh, yang mau terima Kristen boleh. Waktu itu Kristen adalah orang yang begitu baik, dari begitu jauh dan bawa meriam. Kok waktu itu belum ada meriam. Ya, bawa ajaran baik supaya kita mengenai kebenaran. Nah, ini Tiongkok. Ini adalah Shanxi. Di sini ada satu tempat namanya Xi'an. Ya, Xi'an yang banyak terakotanya, Qinshi First Emperor itu, Xi'an. Di Xi'an ada satu tempat kuburan. Di kuburan itu ada Peiling. Peiling itu adalah semua tempat daripada nisan-nisan batu yang ukiran-ukiran kuno itu seluruhnya. Di dalamnya ada satu nisan yang tingginya 180 cm tambahannya 200 lebih. Itu namanya apa? Namanya seperti Hammurabi Stone, seperti Rosetta Stone di itu Prancis sama di Inggris British Museum. Itu namanya Da Qin Jingjiao Liu Xing Bei. Saya harap satu hari saya bisa mendapat kopinya seluruh itu, lalu taruh di museum kalau kita bisa dirikan, atau kita taruh di institut. Di dalam Da Xing Jingjiao Liu Xing Bei, batu itu diukir dan ukirannya itu sampai sekarang sudah ada rusa-rusa, tapi masih bisa tahu jelas tulisannya. Menyatakan ada satu Allah namanya San I Miao Shen, Tritunggal, tubuh ajaib. Jadi bukan Allah Tritunggal, 31 tubuh ajaib. Lalu di situ ada Yesus, ada Kristus, ada Maria yang tidak nikah tapi lahirkan anak menjadi juru selamat. Berarti pertama kali Injil dikabarkan ke Tiongkok dari satu ajaran yang doktrinnya salah, Nestorian. Abad ke-7 sudah masuk Tiongkok. Ini buktinya. Abad ke-11 kedua kali sesudah 200 tahun hancur semua Kristen di situ. Apa sebab? Karena Kristen di situ waktu itu terlalu kompromi. Istilahnya pakai istilah Buddha supaya orang Tionghoa tidak terlalu kaget. Seperti sekarang ada orang bilang, iya, kan Muslim artinya orang taat sama Tuhan. Kita juga orang taat sama Tuhan. Oke, kita panggil kita Muslim. Setuju enggak? Saya melawan itu di dalam satu konferensi di mana semua politikus Indonesia yang muda membicara. Lalu ada beberapa orang senior, saya bilang jangan. Karena di dalam Tiongkok sudah ada kasus seperti ini. Mempergampang rakyat menerima kita. Akhirnya kita jangan terlalu berani menonjolkan kita punya identitas.
Tapi dalam 200 tahun hancur lebur. Sama sekali agama Kristen habis. Sesudah habis itu tunggu lagi hampir 400 tahun. Baru ada penginjil ke Tiongkok lagi. Itu abad ke-11. Siapa namanya? John of Montecoveno. Orang Katolik. Jadi ini kali bukan Nestorian. John of Montecoveno. Datang ke mana? Waktu dia datang sudah bukan dinasti Tang. Sekarang sudah dinasti Yuan. Yuan itu Mongolian. Dan di situ dia menanam Injil, tidak lama lagi hancur lagi. Sesudah itu ratusan tahun lagi Matthew Ricci dan beberapa yang lain, dinasti Ming, dinasti Qing. Sampai yang saya katakan di hari kedua, waktu Kangxi karena tidak boleh menyembah kepada orang tua, lalu hancur-hancuran, penganiayaan semua diusir, gereja dibakar dan sebagainya. Dan pada waktu dinasti Ming dibikin 2 regu. Orang Tionghoa sendiri hitung astronomi, orang Katolik hitung astronomi. Lalu raja bilang, saya mau lihat grup mana yang lebih baik. Saya fair, tidak membela bangsa saya sendiri, juga tidak melawan akan bangsa Italia yang dari Katolik. Semua kerja sampai akhirnya yang mana yang tepat yang saya pilih. Setelah 2 tahun lebih mereka kerja mati-matian. Di Beijing itu istana masih ada alat-alat astronomi untuk menghitung bintang ini sama bintang itu beda berapa tahun depan berapa itu begitu dihitung. Regu itu kerja setengah mati. Akhirnya waktu dihitung selesai kalender yang dibikin itu yang lebih tepat Kristen punya. Yang kurang tepat sedikit regu orang Tionghoa punya. Raja bilang pakai yang Kristen punya untuk sekitar waktu itu. Nah di situ ada seorang sastrawan. Waktu saya baca begitu saya kaget sekali. Dia mengatakan, orang-orang hidungnya lincip, matanya biru, tak mau kawin, datang ke negara kita mau apa? Nah, dia mengatakan, jangan kira orang-orang ini tidak ada ambisi. Kalau mereka nikah pun tidak mau. Ini orang aneh. Sebab pernikahan satu hak paling besar manusia hidup di dunia. Menikah dan mempunyai hubungan seks satu kesukaan yang paling penting dalam hidup manusia. Kalau ada manusia sampai berani seumur hidup tidak nikah, maka niatnya pasti tidak kecil. Dia akan membunuh dan akan hancurkan kebudayaan kita. Ngerti maksudnya? Jadi kalimat-kalimat itu telah beredar di antara kaum intelektual. Jaga-jaga ya, ini yang matanya biru, yang hidungnya putih, hehehe. Nanti kebudayaan kita dihancurkan oleh mereka. Itu mempasang kuda di antara literat orang-orang budayawan. Maka sampai dinasti Qing kebencian kepada Barat mulai tambah. Dan akhirnya sampai pada tahun 1949 baik Katolik maupun Protestan semua ditambah. Seluruh Tiongkok yang menjadi Kristen cuma 2,82 juta. Cuma ini saja. Lalu misioneri Katolik, misioneri Baptis, misioneri Anglican, misioneri daripada itu Brethren, misioneri Methodist, misioneri daripada Presbyterian itu ribuan di Tiongkok. Dan mereka selalu mempunyai hak istimewa. Karena apa? Mereka orang luar negeri. Jadi kalau mereka berkelahi dengan orang, selalu mereka kebal hukum. Rakyat makin benci kepada dia. Tahun 1901 menjadi satu tempat di mana orang-orang Kristen dibunuh lebih daripada ribuan orang. Dan misioneri yang dibunuh juga banyak. Di dalam 1 tahun lagi lebih daripada puluhan ribu yang dibunuh karena benci kekristenan. Ada syair mengatakan, mengapa langit tidak turun hujan? Karena gereja terlalu tinggi menutup langit. Dari kebencian rakyat sudah sampai situ. Dan semua orang Kristen kalau berkelahi sama orang Tionghoa biasa, dia lari ke gereja, lari ke rumahnya orang Barat, lalu kebal akan kebal hukum. Wah, lalu mereka bilang kalau gini agama Kristen ini menghancurkan kekristenan. Mari kita lawan, bunuh banyak orang pada tahun itu. 1901. Tahun itu OMF, sekarang OMF melangsungkan tanda tangan. Siapa mau mati untuk Tuhan? Tanda tangan.
Akhirnya di Tiongkok Utara yang berjanji mau mati syahid untuk Tuhan, orang Kristen yang baik, yang tanda tangan 8.600 lebih orang. Tahun kedua semua dibunuh. Sudah dibunuh, wah itu Amerika, Prancis ngamuk, kirim armada, biang, mulai perang. Waktu perang itu Tiongkok ada sebagian uang yang akan dipakai untuk apa itu, angkatan laut. Lalu Cixi Taihou, itu namanya apa itu, Dowager, ya, Empress Dowager. Mana? Tidak usah bikin kapal buat apa? Kapal dari marmer untuk saya main-main. Nah itu kabarnya masih ada. Uang angkatan laut jadi kapal marmer untuk main-main di Ihoyan. Kalau saudara ke Beijing itu ada satu kapal marmer yang bagus itu diukir itu. Itu tempatnya main-mainnya Empress Dowager itu. Jadi mana bisa menang? Lalu ada semacam orang namanya boxer. Boxer mengatakan kami telah latih diri dan mengenai kuntau dan semua ilmu sihir semua sampai akhirnya biarpun itu Amerika, biar Inggris, biar Prancis kalau berdiam datang, tung akan mendal kembali. Karena ada syahirnya, apa itu, sihirnya yang kuat. Itu akhirnya mendapatkan kepercayaan banyak orang, semua dilatih seperti Falun Gong sekarang ya. Latih-latih itu nanti kalau meriam datang akan mendal kembali, kalau peluru datang akan terbang kembali. Akhirnya kita akan mati sendiri. Semua percaya tayo. Orang dari pendidikan kayak gini. Semua latih, tapi jiwa mereka cinta negara. Tapi pikiran mereka sama sekali salah. Akhirnya waktu perang datang, mereka semua berdiri, buka baju. Karena tidak kena kok. Satu, dua, tiga, bro, mati semua. Nah, tahun itu yang mati itu puluhan ribu. Dan hamba Tuhan yang mati yang besar-besar, yang penting-penting, banyak sekali. Tetapi Tuhan melihat, you bunuh hambaku. Tahun itu juga dilahirkan. Tahun 900. Mati banyak, 1901 yang dilahirkan 4 orang besar. John Sung, Andrew G, Wang Mingtao, Watchman Nee. Karena apa? Lu bunuh hambaku, aku lahirkan yang lebih besar. Itu Tuhan penguasa sejarah. Saya mengatakan ini semua bukan main-main. Dan ini tidak akan diajarkan ke sekolah teologi. Kecuali you tanya baru saya ngomong. Karena yang saya mau ngajari tidak habis-habis, apalagi gini. Tapi yang saya tahu banyak yang perlu kasih tahu sama you. You dapat faedah hari ini. Nah, sesudah itu lalu banyak orang gereja mulai tahu kita tidak boleh sandar kebal hukum, sandar orang barat. Kita harus sandar Tuhan. Baru orang gereja doa Tuhan bangunlah gerejamu. Biar orang Tionghoa sandar sama kamu, bukan sama sabar. Waktu itu semua pikir 49. Kalau semua misioneri keluar dari Tiongkok, gereja Tiongkok akan abruk. Tuhan bilang tidak, biar misioner semua out, saya kasih tahu, tak usah orang-orang ini, tetap gereja jalan. Nah ini kepercayaan saya. Barang siapa rasa dia penting, silakan out. Karena Tuhan akan bekerja tanpa jasa manusia, dia bisa bekerja. Setelah misioner diusir semua keluar, boleh bertumbuh. Dari 2,82 sekarang menjadi lebih dari 120 juta orang Kristen di Tiongkok. Amin. Heran sekali. Jadi cara kerja manajemen di luar sama di dalam kerajaan Allah lain sekali. Dan kita harus bersandar kepada dia. Nah sekarang orang Tionghoa ada pengharapan apa? Tuhan biarkan dulu Mao Zedong merajalela. Waktu Mao Zedong paling rajalela itu tahun 66 sampai 76. Saudara tahu yang mati di dalam itu San Fan, Wu Fan, Ta Yue Jin. Saudara semua tidak tahu ini. Sama yang lain namanya Wenhua Takeming Senin. Seluruhnya dikombine, mati tidak waras, mati tidak seharusnya. Seluruhnya 45 juta orang. 45 juta orang itu mati kelaparan, mati salah pikiran, mati salah polisi, mati tidak ada makanan. Waktu itu kecilakan manusia dari Adam sampai abad 21 ini. Yang paling cilaka yaitu berapa puluh tahun komunis memerintah Tiongkok. Dan baru tahun yang lalu, waktu 2000 tahun ini, kan 2 tahun yang lalu 2000 tahun toh, pemerintah Beijing di dalam Renmin Depao, yaitu People's Daily News, memberikan satu angket. Coba tulis di dalam 100 tahun sejarah Tiongkok, peristiwa apa yang paling penting. Wah, seluruh Tiongkok angket.
Waktu dikumpulkan, kaget. Pertama adalah matinya 35 juta orang pada waktu apa? Ada waktunya matinya berapa orang di dalam cultural evaluation. Baru ketiga didirikan kerajaan, didirikan akan Republik Tiongkok, rakyat Tiongkok. Langsung angket itu disimpan, dibakar, ditutup, tidak boleh diketahui. Karena mereka kritik. Dia kira kalau sudah ditulis itu mereka akan memuji-puji komunisme. Akhirnya menjadi maki-maki komunisme. Dan itu makalah sekarang masih di rumah saya. Karena ada orang di dalam sebelum dirusak itu sudah dapat angket itu dibocorkan, dimuat di satu majalah di Hong Kong. Bagaimana Tiongkok rusaknya. Nah itu sebab orang bilang kalau begini dulu kita hantam ini tidak mau Kristen luar negeri, Tiongkok mesti berdiri. Kalau ada demokrasi, ada sains, Tiongkok akan menjadi negara yang kuat. Saya waktu umur 9 belajar satu lagu, Zhongguo Yi Ding Qiang, Zhongguo Yi Ding Qiang. Pernah enggak? Siapa yang pernah nyanyi lagu itu coba katakan? Hah? Pernah? Tiongkok pasti perkasa. Akhirnya bukan perkasa, jadi angsa. Nah, bagaimana? Baru orang sekarang kaum intelektual yang tertinggi mereka melihat, aduh kalau gini komunisme juga bukan penolong kita kok. Ternyata setelah Tiananmen Square membunuh begitu banyak mahasiswa selesai, hari ketiga malam-malam jam 3 saya melihat BBC membocorkan satu hal, mengadakan 400 company yang paling besar di luar negeri kedagang antara Tiongkok dengan internasional di dalamnya kira-kira ya ada 600 lebih company, 400 lebih itu dikuasai oleh anak-anak daripada pimpinan komunisme, dari Jiang Zemin, daripada Deng Xiaoping. Itu semua anak-anak orang yang paling top itu semua kaya raya seperti anak-anak Soeharto. Yes. Raya bilang kalau gini no hope. Lalu Kristen itu dipukuli, dipenjarakan, dipecut, digantung, beluka. Yang paling banyak satu orang Kristen puasa tidak makan di hadapan Tuhan untuk orang Tionghoa, dan tidak boleh makan juga. Seluruhnya puasa 128 hari, belum mati. Rakyat bilang kalau gini ya, yang komunisme karena menolong negara, tapi egoisnya, jahatnya, korupsinya. Orang Kristen kadang antek-antek imperialisme, mati-matian mengabarkan Injil begitu jujur, begitu siksa. Aduh kalau begini komunis mengecewakan, hati mereka kosong. Sekarang yang mengisi apa? Cinta Tuhan mulai masuk. Jadi Chinese are waiting Jesus Christ. Maka saya berkata, kalau pada satu hari saya kira waktunya sampai, waktu tua saya ke Cina saya tidak kembali lagi. Karena itu satu mission land, satu harvest yang terbesar semenjak Adam sampai sekarang. Tapi sekarang saya masih jaga di Indonesia dulu, jaga terus sampai waktu Tuhan. Ini semua kakak dari jujur. Saya bukan sembarangan omong, saya bukan orang sembarangan. Saudara harus berdoa bagi orang tua. Konfusianisme bagi mereka sudah tua, baik-baik tapi ya sulit dijalankan. Komunisme ngomong tok, akhirnya ada karu-karuan. Kristen betul-betul banyak orang Kristen sungguh-sungguh. Coba lihat negara Kristen semua maju-maju kok. Mereka tahunya separuh-separuh. Mereka kira Amerika Kristen, Prancis Kristen. Setelah mereka sekolah di Prancis, banyak ateis juga di sini. Di Amerika, juga banyak orang Islam di sini. Di sini juga dapat orang Kristen ngawur. Di sini homoseks lebih banyak dari Tiongkok. Di sini orang-orang lesbian, orang-orang yang karuan lebih banyak Tiongkok. Kristennya di mana sih? Tapi mereka tetap mau cari kalau ada firman Tuhan. Itu sebab saya mendirikan Reform Institute. Dan di Amerika setelah 6 tahun, setiap tahun saya pergi ngajar 1 bulan. Ngajarnya setiap tahun 4 mata kuliah. Di Indonesia 1 tahun juga 4 mata kuliah saja. Setiap semester 2. Akibatnya banyak orang paling pintar mulai sentuh kepada Kristus. Dan saya tidak boleh diikat oleh satu gereja, Granada atau apa. Saya harus melayani seluruh zaman. Amin. Nah ini semua ada cetusan hati supaya you mengerti. Nah kalau di sini gerakan bisa baik adalah karena pimpinan Tuhan. Dan saya minta orang yang betul-betul mengerti hati saya dan beban saya meneruskan. Yang tidak mengerti silakan tidak usah ikut. Karena ini satu gerakan yang sangat mulia. Oke, hari ini saya kira sulit untuk mengajar banyak lagi daripada Lao Tzu. Kalau perlu tahun depan saya atau semester yang kasih lagi 1 kali ya. Mau nggak?
Nah, kita mengajar lagi laut yang teliti lagi. Ada pertanyaan lagi hari ini kita menjadi bebas bicara saja. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Beberapa tahun yang lalu Pak Tom pernah mengadakan Chinese filosofi. Saya tidak mengikuti. Apa bedanya dengan yang sekarang? Pertama itu. Yang kedua. Ya yuk jangan kasih nanti bisa beda sendiri. Terus yang kedua, apakah Konghucu mengajarkan perkawinan yang monogami? Mengenai perbedaan bahan-bahan banyak yang sama, tapi waktu tanya jawab ini kali paling hidup. Dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang bermutu sudah menggali sebanyak hal yang saya tidak kasih di dalam pelajaran, ya toh? Dan itu semua banyak hal yang penting sekali sudah saya katakan. Itu bagus. Kedua, Konghucu mengajar poligami tidak, tetapi side effect ya. Kalau seorang istri tidak melahirkan, dia dengan sendirinya Mencius bukan Konghucu. Kalau tidak ada anak, kurang ajar, paling besar kepada orang tua. Masa orang tua nenek moyang beribuan tahun turun sampai saya di stop. Saya cut. Jadi nenek moyangku punya jasa itu semua diberhentikan saya. Saya bikin nenek moyang saya tidak ada cucu, bikin papa saya tidak ada cucu, bikin engkong saya tidak ada buyut. Dosa saya dong. Maka cepat-cepat nikah satu lagi. Dan di situ yang perempuan yang pertama tidak bisa apa, memang dia tidak lahirkan, nangis. Akhirnya keluarga perempuan kedua datang. Nah saudara-saudara, papa saya dengar ya, setelah istrinya mati, dibawa pulang ke Tiongkok, dia datang lagi ke Indonesia, jatuh cinta sama mama saya, menikah sama mama saya. Begitu menikah sampai di kapal, dikasih tahu sama babunya, orang kaya waktu itu, kira lu istrinya ya, di Tiongkok sudah disediakan satu lagi. Mama saya nangis suara keras di kapal. Kapal itu dia pakai first class, yang paling mewah. Dia nangis, orang tidak dengar. Papa saya terus menghibur. Itu bukan mau saya, itu papa saya. Karena dia takut saya datang ke Indonesia, dapat orang Indonesia tidak mau pulang, maka dia suruh orang lain tunggu saya di situ satu lagi. Tapi you yang saya pilih. Mama saya tidak ngerti, tidak mau ngerti. Sampai di Tiongkok, begitu masuk sudah disediakan istri yang lain. Jadi mama saya baru tahu saya nikah sama seseorang yang juga disediakan istri sama orang tuanya yang lain. Mama saya nangis terus. Akhirnya mesti hidup dengan seorang perempuan yang sudah disediakan orang tua. Bagaimana? Suami dibagi. 1 minggu 3 hari di sini, 3 hari di situ. Kasihan tak? Wah, dia seorang pengharapan besar, sekolah Belanda, akhirnya begini. Nah itu mengapa gini? Karena Chinese culture. Ya, saya tidak segan mengatakan apapun. Nah ini semua fakta. Dan akhirnya dua menjadi Kristen. Mama saya sama mama satu yang disediakan orang tua juga jadi Kristen. Itu elek kok. Dari kecil saya lihat elek. Mama saya bagus, maka saya lumayan. Gitu. Ya, itu elek. Jadi anak banyak sekali. Saya kalau ke Tiongkok cari mereka. Akhirnya 2 keluarga jadi baik, sama-sama ke gereja dan sebagainya. Tapi waktu sebelum Kristen, waduh hatinya kayak ditusuk sama pisau. Keluarga Tiongkok ya banyak wanita itu hidupnya kayak di neraka. Karena suami sewenang-wenang mau apapun boleh. Coba kalau istri suami mati langsung nikah dibagi satu kampung. Tapi kalau suami istri masih ada, mau cari gunting lagi berapa biji, tidak ada orang maki. Asal dia punya uang cukup. Itu adalah poligami unconsciously as a side effect, not the direct teaching of Konghucu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Habis ini kita ngasuh sebentar. Nah, ini barangkali menyimpang Pak ini dari saya filsafat ini. Hah? Barangkali menyimpang dari filsafat yang kita apa sekarang. Silakan. Menurut firman Allah ya bahwa orang Israel itu dijanjikan kepada tanah Kanaan. Dan memang dalam perjanjian lama itu telah kita ketahui. Nah sekarang pertanyaannya Pak, sampai di manakah kebenaran firman Allah itu menurut pendapat kita dari Alkitab mengenai bangsa Israel? Seperti sekarang bangsa Israel sekarang terus apa kesana dengan bangsa lain. Jadi maksud saya sampai di mana
Kenapa saya akidah mengenai Alkitab, mengenai tanah Israel, mengenai bangsa Israel. ya. Oke, ini jawab terus kita ngasuh sebentar ya. Saya tidak lihat ada jalan keluar untuk perdamaian Timur Tengah. Bukan saya tidak lihat, tidak mungkin ada. Maaf ya, orang akan bilang Stephen Nong pesimis. Peristiwa terbesar di sejarah tidak akan terjadi di lain tempat, tetapi di Holy Land. Besok dunia akan kiamat. Waktu Hamagedon, perang di situ. Rusia nothing, China nothing, Amerika nothing, Inggris nothing, Prancis nothing. Tapi Timur Tengah itu ada truly something untuk menunjuk kepada where is history going. Sejarah akan kemana. Dan semua orang seperti Clinton itu main-main, bikin damai, bikin apa, supaya apa? Dia dapat Nobel Prize. Tak mungkin mendamaikan. Dan satu ayat lagi, Alkitab mengatakan Israel akan dibenci oleh semua negara. Makin lama makin jadi dong. Sekarang negara yang pro Israel sisa Amerika, Inggris sedikit. Ya. Lalu makin lama makin tidak mungkin. Dan saya ketemu sama seorang Israel. Kenapa engkau begitu keras hati? Dia bilang kita Israel sudah tahu siapapun tidak bisa dipercaya. Amerika pun dia percaya. Kita hanya percaya diri kita sendiri. Kalau kita tidak berjuang, kita cari dulu sudah mati. Satu-satunya jalan kita sendiri berjuang mati-matian untuk membela. Tapi akhirnya bisa nggak? Tetap nggak tahu. Karena waktu Yesus Kristus datang semua akan selesai. Nah, saudara perhatikan. Dulu waktu Palestina sama Israel tempur, mati perang. Orang Israel mati 1, orang Palestina mati 25. Dulu sampai pada bulan lalu sudah berubah. 1 orang Israel mati, hanya 3 orang Palestina mati. 1-2 tahun lagi bisa 1 banding 1. Lagi-lagi akan Hamas lebih bekerja, ledak sini dan sana. Besok bisa 1 orang Palestina mati, yang mati Israel bisa 20. Ini akan terbalik sehingga Israel makin lama makin tidak mungkin menguasai situasi dengan adanya senapan dan mempunyai militer yang jauh lebih superior daripada Palestina. Saya ketemu 1 orang baru 2 minggu yang lalu di Hong Kong. Dia bilang, actually we Israeli, kita orang Israel, anytime can kill Arafat, but we didn't. We do not want. We still tolerate. Maksudnya dia sudah terlalu baik untuk Arafat. Tapi dunia tidak pernah lihat itu. Karena dunia cuma tahu orang Israel kalau pakai motor tank, kalau orang Palestina pakai batu, ya kasihan Palestina dong. Ya dong, yang satu pakai motor tank, satu pakai batu, lemparan gini. Ya pasti kasihan sama dia. Simpati itu pasti ada. Sebenarnya kalimat itu betul. Kapan saja orang Israel mau membunuh Arafat itu no problem. Tetapi Arafat tidak akan berterima kasih. You mempunyai kekuatan membunuh saya, tetap tidak membunuh saya. Dia akan berjuang untuk merebut apa? Karena Yerusalem dianggap oleh orang Islam adalah tanah suci yang paling penting ketiga di dalam kepercayaan Islam. Pertama, Mekah. Kedua, Madinah. Ketiga, Yerusalem. Kenapa? 2 hal. Karena Yerusalem adalah tempat menurut Al-Quran Abraham memberikan anaknya Ismail kepada Tuhan Allah. Mereka tidak mengaku kalau Ishak, dan tidak mengaku kalau Ishak itu anak tunggal. Di dalam komentari daripada Al-Quran dikatakan, kapan pernah Ishak anak tunggal? Dari sejarah sampai selama-lamanya tidak pernah dia berhak menjadi anak tunggal. Karena 14 tahun sebelum dia dilahirkan, Ismail sudah lahir. Maka kitab suci orang Kristen salah. Mereka itu tidak pernah minder. Mereka kira kita yang salah. Tapi kita mengetahui Allah berkata, hanya yang dilahirkan dari Sarah itulah keturunmu yang sah. Di situ Tuhan maunya hanya keturunan Sarah. Maka kita anggap Ishak itu anak Abraham yang satu-satu. Itu tidak salah. Lalu mereka mempunyai kedua, yaitu sekarang ya di atas tempat Moria di mana mereka menyerahkan Ishak sudah didirikan satu mosque, satu itu masjid yang besar sekali. Yang you lihat sekarang itu bukan tempat bait Allah, itu cuma menjadi sudah dikonversi menjadi tempat suci orang Islam berdasarkan batu. Itu namanya Gunung Moria. Saudara tahu itu tanah yang di Temple Mount itu
gunung suci itu di Yerusalem. Berapa besar? Besarnya 4 kalinya football stadium. Ya. Dan itu batu-batunya bukan tegel begini loh. Itu batu-batu yang tebalnya puluhan senti, panjangnya itu meteran. Satu persatu dipasang oleh siapa? Herodes Agung. Sampai hari ini 2000 tahun. Batu sama batu lengketnya tidak bisa taruh satu pisau untuk memisahkan mereka. Itu arsitektur yang besar sekali. Jadi Islam mengatakan kedua, peristiwa yang penting bikin mereka pegang itu tempat suci yang ketiga. Adalah Muhammad waktu mati dari atas batu itu naik ke surga. Menempuh surga dengan 24 jam satu hari. Jadi Islam tak pernah akan menyerahkan itu kepada Israel. Israel tidak pernah akan pergi mendirikan negara Israel di lain tempat kecuali Yerusalem. Di situ benturnya tidak mungkin selesai. No stop, no solution. Dan baru-baru 3 minggu yang lalu si siapa itu Gaddafi, tahu ya? Gaddafi mengatakan kalimat, kami tak pernah melarang Israel bikin negara, tapi jangan ambil tempat Palestina. Itu tempat kita, tempat Islam. Israel bikinlah negara merdeka. Silakan dirikan negara Israel di Alaska. Kami akan setujunya. Nah itu Gaddafi. Kalimat terakhir 3 minggu yang lalu. Dia sudah diam berapa tahun loh, mendadak keluar Alaska. Lao Tzu itu lebih lau dari Kongzi, makanya namanya Lao Tzu. Dia lahirnya 571 sebelum Kristus. Matinya 467 sebelum Kristus. Ya. Jadi umurnya itu adalah 71 tahun ditambah lagi 33 tahun. Berapa itu? Lebih 100 loh. Ya. Tapi biasanya orang mengatakan dia itu kira-kira itu umur 80 ke atas. Tapi tidak tahu umur berapa. Nah orang ini ada pejabat kecimpung di dalam pemerintahan. Tetapi pada waktu dia tua, dia merasa dunia ini terlalu kosong, politik terlalu kotor, masyarakat terlalu rusak, manusia terlalu digoda oleh uang dan profit, tapi tidak banyak memikirkan moral dan firman yang sesungguhnya. Maka dia kecewa. Sudah kecewa terus dia mengambil keputusan pergi dari dunia masyarakat yang ramai ini untuk menghidupkan semacam sifat diri yang tenang dan bersatu dengan alam semesta. Lalu dia pergi. Pergi itu dia tidak mau naik kuda karena terlalu cepat. Naik kerbau yang sangat sederhana. Maka Lao Tzu naik kerbau. Sudah naik kerbau, dia pelan-pelan jalan. Sampai di pintu gerbang. Itu orang yang jaga pintu melihat dia sudah pergi, mungkin bayar tol dulu ya. Sudah bayar tol, pintu gerbang buka, boleh pergi. Loh ini kok seperti tahu ya. Ini orang mukanya kok seperti kenal ya. Terus dipikir, oh ini mungkin guru besar yang namanya Lao Tzu itu. Laulan. Wah dia langsung keluar, jangan pergi. Dipanggil, kamu Lao Tzu ya? Kenapa lu tahu gua siapa? Pokoknya betul nggak you Lao Tzu? Ada apa sih? Betul nggak you Lao Tzu? Ya saya orang tua mau pergi. Kalau you mau pergi kasih tahu saya mau pergi mana? Berapa lama? Ya dirongrong sampai akhirnya dia ngaku, saya ini pergi karena kecewa sama dunia. Saya sangat kecewa sama masyarakat. Maka saya ini terakhir berada di kota ini. Saya keluar akan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Oh, tidak bisa dong.
Yuk orang pintar pergi bagaimana? Masyarakat kurang seorang guru yang pintar. Nggak bisa pergi. Oh jangan melarang saya. Saya mau hidup masa tua di dalam kebebasan, di dalam alam, di dalam kesukaan yang jiwaku tidak terikat oleh apa-apa. Kalau begini, yuk coba turunkan sesuatu dulu loh kalau mau pergi. Turunkan bijaksanamu, turunkan ajaranmu, pikiranmu. Ya, mungkin. Jangan. Sekarang aja. Jadi saya minta you tuliskan segala pengertianmu yang paling dalam. Tinggalkan di dunia ini. Lalu saya mengizinkan kau pergi. Wah, si Lao Tzu ini pikir anak muda ini kok ngotot gitu ya. Nggak bisa ditolak. Oke, kasih saya alat tulis. Kasih saya kertas. Terus kerbaunya ditaruh di pinggir, diikat di situ. Lao Tzu mulai menulis. Huruf pertama Tao, yaitu Tao itu. Ya. Tulis. Seluruhnya itu sebenarnya kalau digabungkan, tidak sampai setengah halamannya sudah kabar sekarang. 5.000 lebih berapa ratus kata saja. 5.000 kata Tionghoa satu. Sudah selesai. Nggak ada lagi. Ya ini. Oke. Terus itu ditinggalkan. Dia terus pergi. Ada orang mengatakan dia pergi dengan main suling. Suara makin kecil terus. Menghilang. Dan tidak pernah ada orang lihat. Dia kembali lagi. Lalu dia matinya di mana? Tidak tahu. Ya, ini legenda ya. Lao Tzu meninggalkan itu buku 8 lebih fatsal, 80 fatsal lebih. Dibagi 2 bagian. Satu bagian namanya Tao. Satu bagian namanya Te. Lalu disimpan baik-baik, diturunkan. Inilah yang saya terima. Ini yang diturunkan dari orang bijaksana luar biasa itu. Nah, saudara-saudara, tidak ada kitab yang hurufnya lebih sedikit daripada kitab ini. Karena cuma 5.000 lebih sekian kata saja. Kalau taruh di buku sekarang, itu kira-kira tidak sampai 4 lembar, 5 lembar. Tetapi kitab yang begitu tipis, mengandung arti yang begitu dalam, mencakup wilayah yang begitu luas, itu juga tidak pernah ada di dalam sejarah manusia. Maka disebut sebagai Tao Te Ching. Tao Te Ching semua. Tao Te Ching. Tao Te Ching dianggap buku yang paling dalam untuk mengerti alam semesta dan sifat manusia yang paling baik. Dia punya pikiran lain sama Kongzi. Kalau Kongzi memikirkan fokus ke kewajiban manusia di dunia ini, dan dia mengatakan, kalau engkau tidak kait dengan kalam, firman, dan alam, langit dan bumi, engkau jadi manusia pun tidak tahu apa artinya. Yang disebut tata krama, itu bikinan manusia. Yang disebut segala peraturan, itu tradisi sejarah. Tapi hatimu semurni, seinosen, sebersihnya, seperti anak-anak, itulah sifat manusia yang paling asli. Maka Tao itu satu dalil di alam semesta. Te, sesuatu karakter di dalam dirimu. Ada Tao, baru ada Te. Dengan adanya Tao di dalam, maka engkau boleh memelihara Te pada hidupmu. Kitab Tao sama Te, Tao Te Ching. Ya. Dan Tao Te Ching mempunyai tempat di dalam seluruh dunia yang sangat-sangat tinggi. Kitab kuno dari Tiongkok, selain Analek dari Kongfucu yang dipandang tinggi oleh seluruh dunia, Tao Te Ching sama sekali tidak kalah tingginya. Lao Tzu lebih tua banyak daripada Kongfucu. Maka ada satu legenda, Kongfucu itu pergi cari Lao Tzu. Dia dengar ada seorang namanya Lao Tzu.
yang umurnya lebih besar dari dia puluhan tahun. Maka dia mau menerima pelajaran. Lao Tzu kan paling kagum orang tua-tua, orang kuno-kuno yang Kongfucu kan paling kagum kan sama orang-orang kuno yang bijaksana. Nah sekarang orang kuno yang bijaksana sudah mati, ada satu masih hidup yang betul-betul bijak. Kenapa saya tidak cari dia? Maka Kongfucu bilang sama muridnya, ini menurut Gelenda dia kira waktu itu umur 34, murid tidak terlalu banyak, ada murid. Saya akan pergi melintasi gunung, melewati rimba, jalan kaki sampai kepada tempat di mana Lao Tzu berada untuk menjadikan dia guru gua. Lalu dia pergi. Entah berapa lama Lao Tzu jalan melintasi gunung rimba sampai di Lao Tzu situ. Lao Tzu seorang tua ketemu Kongzi datang. Katanya mereka berjumpa berbicara Lao Tzu terus memperhatikan pemuda ini. Sebelum dia pergi kasih nasihat. Ya. Ada yang mengatakan begitu lihat sudah rasa tidak benar, langsung ditegur. Dan Kongfucu ditegur oleh Lao Tzu bukan saja tidak marah, dia berusaha mengkoreksi diri. Dia menghadapi akan fakta. Setelah ada legenda mengatakan mereka bicara sampai mungkin 1-2 hari sampai malam. Lalu dengan sopan katanya Lao Tzu bilang, "You mau maju, saya kasih kata-kata. 去子之要交泰以银子." Kalau engkau mau tahu kebenaran, engkau cari tahu di sini, mau mengerti tahu itu apa? Saya kasih tahu. Kalau kamu tidak buang mukamu, niatmu yang kelihatan seperti gini, jangan kira kau mengerti tahu. Maksudnya Lao Tzu, dia punya niat masih kurang bersih. Dia punya sikap masih terlalu sombong. Jiao tai yin zi. Kamu masih mempunyai niat yang sangat tidak bersih dari orang muda. Dan masih mempunyai sikap yang terlalu sombong. Mau cari tahu. Lu mau ngerti tahu model gini, tidak mungkin dapat. Dimaki sama Lao Tzu. Lalu Kongfucu bagaimana? Terima. Dia terima sekali. Lalu akhirnya dia minta mohon diri pulang. Setelah Lao Tzu pulang, harus menempuh lagi jalan yang panjang, rimba, jalan, gunung, hutan, ketemu sama muridnya. Dia bilang, hari ini saya ketemu sama Lao Tzu. Kongcu bilang sama muridnya, seperti ketemu apa tahu? Saya kasih tahu. Burung itu bagaimana terbang? Saya ngerti. Ikan itu bagaimana berenang? Saya paham. Tetapi naga itu loh, datang pergi itu gimana? Saya tidak tahu. Naga itu gimana jalannya? Dari langit ke udara, pergi ke awan, berhilang. Saya tidak ngerti. Hari ini saya ketemu Lao Tzu, persis ketemu naga. Saya tidak ngerti orang. Hebat sekali. Jadi tidak ada satu kalimat kritik daripada Kongfucu yang lebih muda kepada orang tua, namanya Lao Tzu. Karena dia merasakan itu rahasia yang diketahui oleh Lao Tzu jauh lebih tinggi daripada apa yang dia tahu. Maka dia menganggap orang biasa itu seperti ikan. Orang biasa itu seperti burung. Yang di laut, yang di angkasa, burung-burung bisa dilihat kok. Itu tetap diselidiki, tidak sulit, dangkal. Tetapi Lao Tzu ini terlalu dalam, terlalu mistik, datang perginya, dan dia punya bijaksananya adalah melebihi semua manusia, seperti naga adanya. Ini adalah legenda Kongfucu ketemu Lao Tzu. Ya. Lao Tzu di dalam suratnya banyak menyinggung tentang Tao. Dan Tao yang dikatakan Lao Tzu itu
sama Konghucu lain sekali. Ada satu kalimat yang boleh membuktikan bedanya konsep Tao di dalam ajaran Lao Tzu dengan Konghucu. 形而上者曰道，形而下者曰气。Ini kalimat dari Lao Tzu. Maksudnya, hanya yang berada di atas, di luar semua bentuk, itu namanya Tao. Yang ada di dalam kemungkinan kita melihat bentuk, itu namanya Qi. Jadi Tao itu bukan sesuatu yang di dalam dunia yang kita hidup sekarang ini. Adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi yang menjadi dasar, menjadi fondasi, yang menjadi pengarahan dari segala sesuatu yang kita hidup dan kita lakukan ini. 形而上者 曰道。Itu betul-betul, nggak kelihatan.